Kaji serius aturan cukai makanan. Kebijakan pemerintah terkait dengan makanan siap saji yang bakal dikenai cukai memantik dua pendapat. Pada satu sisi, kebijakan itu dinilai menjadi terobosan sebagai upaya mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak atau GGL untuk mengurangi penyakit tidak menular di masyarakat. Disebut terobosan karena sebetulnya wacana pengenaan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK sudah lama bergulir. Namun aturan untuk itu tak kunjung terbit karena terbentur sejumlah halangan, termasuk pandemi COVID-19. Kini regulasi yang baru menerobos kebuntuan itu, bahkan sekaligus memuat pengendalian konsumsi garam dan lemak, tidak hanya gula. Aturan perihal cukai untuk makanan dan minuman cepat saji itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Dalam bagian penjelasan pasal 194 PP itu disebutkan yang dimaksud dengan pangan olahan ialah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Dijelaskan pula pangan olahan siap saji ialah makanan dan atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjajah makanan keliling atau usaha sejenis. Pengetatan peredaran pangan olahan dan pangan siap saji menjadi penting mengingat angka kasus penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung koroner, kanker, hingga obesitas terus merangkak naik. Selain itu, dampaknya terhadap tingkat kematian juga sangat tinggi. Makanan dan minuman dengan kandungan GGL tinggi diklaim menjadi salah satu penyebab penyakit tidak menular tersebut. Menurut data WHO pada 2023 lalu, penyakit tidak menular menyebabkan 74% kematian di dunia. Secara global, setiap tahun ada 41 juta orang meninggal karena penyakit tidak menular. Begitupun di tanah air, penyakit tidak menular bertanggung jawab atas 73% kematian. Data itu menginformasi bahwa pengendalian konsumsi makanan mengandung GGL secara berlebih memang harus dilakukan. Akan tetapi, di sisi yang lain, muncul pula kecemasan ketika aturan ini nanti benar-benar diimplementasikan. Akan ada sektor lain yang terdampak. Itu terutama berkaitan dengan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang bergerak di bidang makanan atau minuman olahan cepat saji. Kekhawatiran itu beralasan karena dari penjelasan PP nomor 28/2024 itu jelas terbaca bahwa panganan yang dijual di kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, dan penjajah makanan keliling juga menjadi objek dari aturan cukai tersebut. Itu artinya pedagang-pedagang kecil seperti warung, makanan kecil, dan penjajah gorengan akan ikut terimbas. Masyarakat khawatir apabila regulasi ini diimplementasi tanpa terlebih dahulu menimbang dampak baik dan buruknya, justru akan menambah susah masyarakat kecil. Jika dalam prakteknya nanti pengenaan cukai makanan itu disamaratakan terhadap pelaku usaha besar dan usaha kecil, boleh tujuan baik dari aturan ini akan menjadi sia-sia. Karena itu, harus ada kajian serius untuk mencari jalan tengah dengan menimbang untung dan rugi dari kebijakan tersebut. Pihak Bea Cukai sudah benar dengan mengatakan bahwa pengenaan cukai pada makanan cepat saji belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Mereka akan menunggu pembahasan dan persetujuan DPR sebelum memasukkan makanan cepat saji ke dalam barang kena cukai atau BKC. Itu artinya masih ada kesempatan bagi pemerintah untuk mendalami lagi kebijakan itu. Pemerintah harus memastikan ada sinkronisasi antara tujuan aturan tersebut dari sisi kesehatan dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Kajian komprehensif tidak bisa tidak, harus dilakukan. Pemerintah memang sudah seharusnya mengajak dan mendorong masyarakat untuk hidup sehat. Akan tetapi,
Pemerintah juga tidak boleh membiarkan hidup masyarakat semakin sulit akibat kebijakan yang mereka terbitkan. Jangan sampai ajakan untuk sehat itu justru membuat yang kecil sakit lalu mati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.